Oke, coba bayangkan ini. Anda lagi susah tidur, guling-guling di kasur, lalu ada yang bilang, coba deh minum segelas susu hangat. Klasik banget kan? Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran, beneran nggak ya nasihat turun-temurun ini terbukti secara sains? Atau jangan-jangan ini cuma mitos pengantar tidur aja? Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan fakta medis di baliknya. Kita akan membedah sebuah tinjauan sistematis komprehensif dari tahun 2020 yang dipimpin oleh Yoko Komada dan timnya. Tinjauan ini tuh ibarat investigasi detektif tingkat tinggi, di mana misi mereka cuma satu, mencari tahu kebenaran ilmiah yang pasti soal hubungan antara produk olahan susu dan kualitas tidur kita. Dan proses mereka mencari kebenaran ini nggak main-main. Coba lihat alur penyaringan ini. Peneliti kita menyeleksi literatur medis dengan super ketat. Bayangkan, dari 717 artikel potensial yang ada, mereka saring terus, diuji kelayakannya, sampai akhirnya cuma tersisa 14 studi inti yang paling relevan. Benar-benar disaring sampai ke intinya untuk kita bahas hari ini. Dan kalau ngomongin skala, wah, ini masif banget. Ke-14 studi inti ini mengumpulkan data dari 10.833 partisipan. Rentang waktunya juga panjang, merangkum penelitian dari tahun 1972 sampai 2019. Jadi, ya, ini bukan sekedar riset kecil dengan segelintir orang. Ini adalah data gabungan raksasa yang siap ngasih kita jawaban yang akurat. Bagian 1. Tersangka biologis, kimiawi tidur. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Semuanya bermula dari satu zat penting bernama triptofan. Ini adalah asam amino esensial yang banyak banget ada di dalam protein susu. Proses biologisnya ibarat anak tangga yang harus dilewati. Triptofan masuk ke tubuh, lalu dia harus nyebrang menembus ke otak kita. Sampai di otak, dia diubah jadi serotonin. Nah, serotonin inilah yang akhirnya memproduksi melatonin. Iya, hormon yang ngasih sinyal ke tubuh Anda, "Hey, udah waktunya tidur nih." Simple, tapi keren banget kan? Tapi masalahnya gini, triptofan itu butuh bantuan. Buat nembus benteng pelindung otak atau sawar darah otak, dia harus saingan sama asam amino lain. Ternyata kadar gula darah yang sedikit lebih tinggi ngebantu banget proses penyeberangan ini. Makanya minuman susu malt yang manis kayak Horlicks itu sering laku keras dan efektif sebagai minuman pengantar tidur. Gulanya di sini bukan cuma buat ngasih rasa enak, tapi benar-benar jadi kendaraan pembawa si triptofan masuk ke otak. Terus, tersangka biologis kita yang kedua adalah GABA. Singkatnya GABA ini kayak rem alami buat sistem saraf pusat kita, fungsinya bikin tubuh rileks. Nah, zat penenang ini melimpah banget di produk olahan susu fermentasi, contohnya yogurt. Pas kita lagi stres parah, stok GABA alami di tubuh tuh bisa drop drastis. Jadi, makan yogurt atau minum susu fermentasi bisa ngisi ulang stok GABA tersebut buat ngeredain stres dan pastinya mancing rasa kantuk. Bagian 2. Menginterogasi bukti, investigasi berdasarkan usia. Kita akan lihat apakah teori kimia ini sesuai dengan data di dunia nyata. Kita mulai dari usia yang paling dini, bayi dan balita. Datanya benar-benar luar biasa. Saat susu formula bayi diperkaya dengan tambahan triptofan, para peneliti mencatat kalau waktu untuk tertidurnya jadi jauh lebih singkat. Artinya, bayi-bayi ini bisa tertidur jauh lebih cepat dari biasanya. Susu kaya triptofan ini sukses mempercepat ritme biologis mereka buat masuk ke fase istirahat. Tapi buat anak-anak yang sedikit lebih besar, jenis karbohidratnya ternyata ngaruh banget. Coba perhatikan perbandingan indeks glikemik ini. Sebuah studi di Sydney menemukan kalau minuman susu dengan GI tinggi, alias yang terlalu banyak gula rafinasi, malah bikin anak-anak lebih sering kebangun dan gelisah di malam hari. Sebaliknya, susu GI rendah, kayak susu sapi murni, itu pilihan yang jauh lebih pintar, karena bikin tidur mereka nyenyak dan gak gampang terbangun. Nah, ada satu detail yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala dari studi jangka panjang di Kanada. Peneliti melacak kebiasaan anak-anak bertahun-tahun dan menemukan kalau anak perempuan dengan pola tidur yang selalu pendek dan buruk punya satu kesamaan. Mereka minum susu kurang dari sekali sehari. Dan parahnya lagi, asupan itu malah diganti sama minuman ringan yang manis-manis. Benar-benar ada korelasi yang nyata antara kurang kalsium dari susu dan tidur yang berantakan. Terus gimana dengan dewasa muda atau mahasiswa? Apakah susu bisa jadi semacam obat bius buat mereka? Ya, ternyata triptofan bukan pil tidur instan. Tapi, literatur ilmiah menunjukkan hal yang lebih menarik. Mahasiswa yang rutin konsumsi susu kaya triptofan di malam hari justru ngalamin lonjakan kewaspadaan yang luar biasa keesokan paginya. Performa mereka jadi lebih tajam, kualitas istirahat mereka benar-benar dioptimalkan semalaman.
Ngomong-ngomong soal stres akademik, ada satu eksperimen keren di Jepang yang melibatkan mahasiswa kedokteran menjelang ujian. Kita semua tahu kan gimana stresnya mereka? Hebatnya, mahasiswa yang dikasih minum susu fermentasi dengan bakteri baik Lactobacillus berhasil mempertahankan durasi tidur paling dalam mereka, yaitu tidur non-REM tahap 3. Jadi, susu fermentasi ini secara harfiah bertindak sebagai perisai yang ngelindungin tidur mereka dari gempuran stres ujian. Keren kan? Tentu saja, kita harus objektif memandang ini. Buat kelompok lansia atau orang dewasa yang lebih tua, efek dari minum susu malam ini agak campur aduk dan gak selalu konsisten. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, seringkali ada kondisi medis bawaan atau interaksi obat-obatan yang bikin sistem metabolisme tubuh jadi sangat rumit dalam merespon makanan sebelum tidur. Jadi efeknya gak sesimpel di usia muda. Biar gampang, semua poin krusialnya udah dirangkum rapih di tabel ini. Tabel ini memetakan dengan tepat jenis olahan susu mana yang paling menjanjikan secara sains buat tiap kelompok usia. Mulai dari kehebatan triptofan yang bikin bayi cepat tidur, susu rendah gula yang bikin anak-anak tidur nyenyak, susu fermentasi penangkal stres buat mahasiswa, sampai racikan susu panas dan Horlicks buat bantu lansia tidur lebih lama. Bagian 3. Putusan ilmiah akhir. Lebih dari sekedar segelas susu. Jadi, inilah putusan akhirnya. Secara garis besar, ya, olahan susu itu beneran ngasih efek positif buat kualitas tidur Anda. Tapi ingat, ini bukan pil ajaib yang kerja sendirian. Susu tetap butuh didampingi sama pola makan yang sehat. Dan yang paling penting dari temuan ini adalah olahraga atau aktivitas fisik Anda di siang hari tuh bakal ngebus manfaat susu ini secara signifikan di malam harinya. Oh, dan buat Anda yang intoleran laktosa, tenang aja. Anda tetap bisa nikmatin manfaat ini lewat solusi cerdas kayak keju rendah laktosa atau susu fermentasi. Nah, kita udah sampai di penghujung pembahasan. Sains sudah membuktikan kalau omongan orang tua soal susu hangat sebelum tidur itu bukan cuma isapan jempol. Ada biokimia dan senyawa pintar yang benar-benar bekerja di balik layar tubuh Anda. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Setelah tahu fakta-fakta ilmiah ini, apakah Anda bakal ngubah rutinitas sebelum tidur nanti malam? Mungkin mulai mempertimbangkan secangkir yogurt atau segelas susu hangat biar besok pagi bisa bangun dengan energi yang full? Pikirkan itu ya, dan sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.